Selamat datang di channel Bang Alfian dengan saya sendiri, Bang Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf udah jarang sekali bikin jejak sejarah atau video lucu karena ada kesibukan lain. Tapi kali ini aku mau bikin video lagi tentang 4 hantu legendaris yang ada di Kalimantan dan gak kalah seramnya sama Kuyang. Nah, Kuyang dikenal sebagai hantu yang melegenda di Kalimantan. Kuyang digambarkan sebagai sosok siluman yang berwujud kepala mirip manusia, tapi tubuh yang utuh, hanya organ yang menjuntai. Kuyang merupakan jelmaan perempuan yang menguasai ilmu hitam, lalu berubah menjadi hantu untuk menetapkan ilmu keabadiannya. Ia disebut-sebut bisa menyerupai manusia. Kuyang bergentayangan mencari ibu hamil atau perempuan yang baru saja melahirkan untuk diisap darahnya. Kuyang ketika beraksi akan meninggalkan badannya di tempat yang aman dan terlindungi. Sementara kepala Kuyang akan mencari bayi yang baru lahir, ari-ari dan darah nipas sebagai mangsanya. Nah, sosok Kuyang ini juga memiliki kelemahan, yakni ketika tubuhnya ditemukan orang lain, kemudian disembunyikan saat kepalanya berkelana. Kuyang akan mati karena kelelahan. Namun, ada beberapa orang yang mengaku mendapatkan keberkahan ketika menolong kepala Kuyang dengan mempersatukan badannya. Nah, si Kuyang ini konon memiliki sihir yang hebat, dapat mewujudkan hajat yang membantunya. Ada juga cara untuk menjauhkan dari gangguan Kuyang. Banyak orang tua yang meletakkan gunting dan pemotong kuku di samping tempat tidur bayi yang baru lahir. Adapun cara lain untuk menjauhkan dari gangguan Kuyang, yaitu memasang icuk di sekitar pintu dan jendela agar Kuyang takut untuk memasuki rumah. Selain Kuyang, ada juga beberapa hantu fenomenal yang ada di Kalimantan yang gak kalah seramnya sama Kuyang. Mau tahu apa aja itu? Ini dia. Yang pertama, hantu Rabing. Ada yang udah pernah lihat hantu ini atau sering melihatnya di mana gitu, atau di tempat lain, atau ya di mana-mana lah? Ada yang pernah? Wujud makhluk halus ini memanglah berbeda-beda. Ada juga yang menyerupai siluman, ada yang menyerupai manusia, bahkan ada yang menyerupai benda-benda mati seperti tikar. Aneh bukan? Tapi di Kalimantan, makhluk ini dipercaya kerap menampakkan wujudnya di sungai. Nah, mungkin banyak belum orang yang tahu soal hantu ini. Seiring berjalannya waktu dan zaman, hantu ini juga jarang terungkap. Padahal, hantu yang satu ini cukup melegenda dan sangat jahil. Namanya dikenal dengan Rabing. Terkadang, ia juga berubah wujudnya berupa penyu sungai dengan cangkang yang lunak. Konon, jika kalian bertemu Rabing di sungai, ia akan menggulung korbannya hingga mati lemas. Awal mula dari sosok Rabing ini, saat dimana ada orang melihatnya mengapung di atas air. Ada yang mengatakan dia merupakan siluman penghuni sungai yang bersisik, bertempurung hitam, dan kehijauan. Nah, menurut kalian gimana soal makhluk halus ini? Kalau pendapat saya sih, makhluk halus ini mirip sekali dengan kappa. Kappa yang hantu dari Jepang itu, seperti kura-kura. Tapi ya setiap daerah itu punya nama berbeda-beda, mungkin sama ya hantunya gitu-gitu. Ya udah, kalau kalian pernah melihat hantu ini atau sekilas melihat penampakan, silahkan tulis di kolom komentarnya. Yang kedua, hantu Mariaban. Menurut kepercayaan lokal, Mariaban merupakan sosok makhluk halus yang bertubuh besar dan berwarna merah darah. Hantu Mariaban ini biasanya ditemukan di daerah pedalaman. Nah, sosok hantu Mariaban ini tergolong dalam jenis siluman yang memiliki tubuh berbulu lebat serta menyerupai kera raksasa yang sering diyakini menetap di hutan Kalimantan. Meskipun menyeramkan karena mitos soal pesugihan dan jodoh mengenai makhluk ini, akibatnya seluruh masyarakat lebih sering berburu makhluk ini. Ya, meskipun tidak pernah ada yang bisa membuktikan wujud asli makhluk ini. Nah, menurut kisah yang beredar, barang siapa yang bisa menangkap makhluk jadi-jadian ini,
maka ia akan bisa mendapatkan siapapun yang dia inginkan menjadi jodohnya. Wow, ini cocok sih buat yang masih jomblo atau single parent, cocok untuk mencari siluman ini. Ya mohon maaf. Sombong amat. Nah, menurut kalian bagaimana tentang hantu Maryaban ini? Ya, menurut saya pribadi sih lebih ke Yeti. Kan katanya mirip dengan kera raksasa. Kita lihat balik, kera raksasa itu seperti Yeti. Nah, mungkin itu yang orang zaman dulu lihat, bukannya hantu, bukannya nggak percaya, tapi ya kita mirip-miripkan aja ya. Gimana? Ada yang pernah lihat hantu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian? Yang ketiga, hantu Takau. Hantu Takau adalah hantu paling sakti menurut kepercayaan warga Kalimantan Selatan. Nah, hantu Takau ini dikabarkan bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk. Ia paling suka berubah menjadi manusia dan biasanya berubah bentuk menjadi kucing untuk menarik perhatian, lalu mengelabui manusia dan menyesatkannya di tengah hutan. Walau demikian, makhluk ini jarang ditemui dan mengusik para manusia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Yang keempat, anak Sima. Nah, kisah mistis tentang anak Sima ini, menurut kepercayaan lokal, anak Sima merupakan setan penasaran yang berasal dari anak kapang, yaitu anak yang terlahir dari hasil perzinahan. Karena kelahiran yang tidak diharapkan, sang ibu membuangnya ke hutan belantara. Alhasil bayi ini menangis dengan keras hingga mengundang hantu Takau, hantu yang paling hebat di tanah Borneo. Sima akhirnya dipelihara oleh Takau dan diberi sejumlah ilmu sakti, salah satunya ilmu pengasih, yang akan membuat orang terpesona dengan suara tangisannya dan tertarik untuk mencari asal suara. Nah, saat ditemukan, anak Sima ini menjalankan aksinya dengan memakan jantung sang korban. Dari kisah anak Sima ini, saya sangat salut sama Takau karena telah membesarkan dan memelihara anak Sima. Ya, kita juga nggak tahu ya, namanya juga hantu atau makhluk halus. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang anak Sima ini? Tulis di kolom komentar. Apa pendapat kalian? Nah, itulah 4 hantu legendaris yang ada di Kalimantan selain Kuyang. Percaya atau tidak, itu tergantung kepercayaan kalian. Dari kata-kata dan kalimat yang saya sampaikan, jika ada kalimat dan tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian atau kurang layak didengar, sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya ya. Akhir kata Dino, bacoran dengan suraga, pesengat kajabata. Saya Bang Lapian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.